Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Orang-orang memberikan segala macam jawaban atas pertanyaan tentang siapa Yesus. Tidak ada tokoh dalam sejarah yang memancing lebih banyak komentar atau perdebatan selain Yesus Tuhan kita. Dan adil untuk mengatakan bahwa dalam setiap kasus, bagaimana kita menjawab pertanyaan tentang siapa Yesus menentukan bagaimana kita menjalani hidup kita, nilai-nilai dan keyakinan moral yang akan kita miliki, harapan yang kita miliki untuk kehidupan yang akan datang, amal dan pelayanan. Saudara-saudari, kita hidup sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua ini diilhami oleh sikap yang kita ambil tentang pribadi Yesus. Menurut kamu, siapakah aku ini? Adalah pertanyaan yang harus melibatkan komitmen dari pihak kita. Jawaban atas pertanyaan ini membutuhkan perubahan sikap dan perilaku kita. Saudara-saudari, bagi Petrus, jawaban terhadap pertanyaan Yesus ini adalah momen keterbukaan sejati terhadap kasih karunia Roh Kudus. Dia memahami dalam sekejap bahwa Yesus bukanlah sekadar nabi atau guru kebenaran moral yang tercerahkan, tetapi lebih dari itu, Yesus adalah Kristus, yaitu Juru Selamat. Yesus bukan hanya Mesias, tetapi juga Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Yesus setara dengan Allah dalam segala hal. Pengakuan iman inilah akan mengubah hidup Petrus sejak saat itu. Dalam pengakuan iman, kita mengakui iman yang sama seperti yang dilakukan Petrus. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menggabungkan tanggapan kita dengan tanggapan Petrus, yakni kita percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah dan tidak ada keselamatan di luar Yesus. Saudara-saudari, perubahan apa yang dibutuhkan iman ini dari diri kita? Pengakuan iman Petrus bukanlah jawaban intelektual yang sederhana untuk sebuah pertanyaan. Jawaban Petrus adalah pengambilan posisi, sikap definitif di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia.
Petrus menerima kebenaran tentang Yesus dan sebagai imbalannya, Yesus mempercayakan kepadanya pemeliharaan gereja. Dia akan menjadi batu karang, fondasi gerejanya. Yesus menawarkan kepada Petrus jaminan bahwa gereja akan bertahan selamanya. Saudara-saudari, ketika kita mengakui iman kita, Yesus memberitahu kita juga tugas. Kita dijadikan rasul dan diutus sebagai duta besar Yesus ke dunia. Sikap kita di hadapan kebenaran ini memiliki konsekuensi. Kita haruslah konsisten dengan iman kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.